Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah semua sehat-sehat saja ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kita untuk belajar bersama, yaitu khususnya di lingkungan MGMP Matematika Kabupaten Jombang. Kali ini kita akan belajar bersama berkaitan tentang implementasi kurikulum merdeka tingkat SMA maupun MA. Tujuan belajar bersama kita hari ini adalah untuk mengetahui karakteristik kurikulum merdeka dan yang kedua, untuk mengetahui perubahan-perubahan apa saja sih yang ada di kurikulum merdeka ini. Kemudian kita juga akan mengetahui struktur kurikulum yang ada di SMA ataupun MA. Dan yang terakhir, kita akan belajar bersama berkaitan tentang alur penjurusan anak-anak ketika di bangku atau duduk di kelas 11 atau pada fase F. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah karakteristik kurikulum merdeka yang ada di tingkat SMA. Bapak Ibu tahu karakteristik kurikulum yang ada di SMA? Nah, yang pertama bahwa materi pembelajaran kita fokus pada materi esensial, yaitu materi yang khusus mendalami kompetensi dasar dan mengutamakan literasi dan numerasi. Yang kedua, kurikulum Merdeka Belajar ini pembelajarannya ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe pembelajaran intrakurikuler, yang kedua adalah pembelajaran kokurikuler. Untuk pembelajaran intrakurikuler yaitu pembelajaran yang kita laksanakan sehari-hari selama ini yang berada di dalam kelas. Sedangkan pembelajaran kokurikuler adalah pembelajaran yang berbasis proyek. Tentu saja untuk pembelajaran berbasis proyek ini kita tidak pada mengutamakan pada hasilnya, tetapi pada proses bagaimana kita menanamkan karakter atau soft skill anak-anak untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Untuk semua mata pelajaran, khususnya di kelas 10, maka alokasi waktunya kita bagi dua, yaitu sekitar atau pembelajaran intrakurikuler dan sekitar 30% untuk pembelajaran kokurikuler. Namun untuk kelas 11 dan 12 pembelajarannya khusus pada materi umum yang ada pembelajaran berbasis proyeknya. Sedangkan untuk mata pelajaran pilihan adalah full pembelajaran intrakurikuler. Dan yang ketiga adalah fleksibilitas dalam melakukan pembelajaran sesuai konten dan kebutuhan peserta didik. Fleksibilitas ini diberikan oleh pemerintah tidak hanya pada satuan pendidikan saja, tetapi juga diberikan kepada Bapak Ibu guru dan juga kepada peserta didik khususnya ketika anak-anak masuk pada fase F. Nah, fleksibilitas apa sih yang diberikan oleh kurikulum merdeka ini kepada kita semua? Yaitu pada dunia pendidikan, yang pertama adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu disusun per fase, bukan per jenjang atau kelas. Kalau kelas kan biasanya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau ini per fase, sedangkan di SMA ini atau Alia ini fasenya kita adalah fase E dan fase F. Fase E yaitu ke anak-anak yang duduk di bangku kelas 10. Sedangkan fase F adalah anak-anak yang duduk di bangku kelas 11 dan 12. Untuk capaian pembelajaran ini sudah menjadi satu kesatuan yang utuh, ya. Tidak dipisah-pisah lagi seperti kurikulum 13 di mana di dalamnya itu ada ranah kognitif, psikomotori atau keterampilan ataupun afektif. Tapi ini sudah menjadi satu kesatuan yang utuh. Demikian juga ketika kelas 11 dan 12 itu capaian pembelajaran jadi satu. Entah bagaimana itu menyampaikannya secara alur pembelajaran maupun tujuannya nanti kita bahas pada penjelasan berikutnya. Yang kedua adalah jam pelajaran disusun per tahun bukan per minggu. Jadi seperti ini, kalau di kurikulum sebelumnya itu struktur kurikulumnya jelas matematika misalnya 4 jam, JP per minggu, agama 2 JP per minggu, bahasa Inggris 3 JP per minggu dan seterusnya. Tapi kalau di kurikulum Merdeka ini, mata pelajarannya disusun per tahun. Jadi kita asumsikan misalnya dalam 1 tahun itu ada 36 minggu. Sedangkan kita seminggu itu matematikanya kan ada 4 jam pelajaran. Maka kalau kita kalikan 36 adalah 144. Nah, maka per
JP kita dalam per tahun itu ada 144. Nah, kemudian satuan pendidikan diberi kebebasan untuk menghabiskannya atau menyelesaikannya. Boleh sama seperti K13 kita kasih 44 semester 1, semester 2, atau boleh juga dikasih semester 1-nya 6, semester 2-nya adalah 2, boleh terserah. Yang penting dalam 1 tahun jam pelajarannya tetap sama yaitu 144. Sedangkan pendekatan pembelajarannya khususnya di pembelajaran IPA dan IPS, di kelas 10 nanti bisa menggunakan integratif, sistem blok, atau berdiri sendiri. Nah, di kelas 10 nanti belum ada peminatan atau penjurusan. Nah, beberapa perubahan dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka ini, yang pertama bahwa di SMA atau MA itu dibagi dalam 2 fase yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu fase E, yaitu anak-anak yang pada kelas 10. Sedangkan fase F adalah anak-anak pada kelas 11 dan 12. Mata pelajaran PPKN mengganti nama menjadi Pendidikan Pancasila. Sedangkan sejarah Indonesia dan sejarah dunia digabung menjadi mapel sejarah. Pada fase E belum ada penjurusan dan peminatan. Semua siswa mempelajari mata pelajaran serupa dengan MTS. Jadi semuanya sama. Semua anak akan mendapatkan mata pelajaran yang sama yang serupa dengan SMP atau MTS. Sedangkan IPA dan IPS itu tidak dipisahkan secara spesifik, namun memiliki 3 opsional pengorganisasian. Bisa menggunakan sistem blok, yaitu sistem blok itu bagaimana? Adalah tim teaching dalam perencanaan, tapi berguru mengajar secara mandiri atau bergantian di dalam kelas. Jadi misalnya begini, misalnya ada pelajaran IPA, itu kan ada biologi, fisika, kimia, masing-masing 2 jam misalnya. Sehingga 1 minggu IPA itu ada 6 jam. Nah, dalam merencanakan pembelajaran, Bapak Ibu guru bisa berkolaborasi antara guru biologi, fisika, kimia. Namun dalam pelaksanaannya boleh bergantian. 1 minggu itu bergantian 2 jam biologi, 2 jam fisika, 2 jam kimia. Atau dibuat seminggu ini biologi, seminggu kedua kimia, minggu ketiga fisika, atau dibuat 2 semester fisika, 2 bulan itu fisika, 2 bulan biologi, 2 bulan kimia boleh ya. Yang penting jam JP-nya itu tercapai. Atau dengan menggunakan integratif. Integratif itu tim teaching dalam perencanaan dan juga dalam pelaksanaan. Nah, pembelajaran untuk IPA, ini berdasarkan survei di lapangan teman-teman yang pelajaran IPA, itu kayaknya lebih suka ke integratif. Karena apa? Ketika dia melakukan pembelajaran berbasis proyek, itu kadang kalau kita membahas sendiri, di situ ada fisika, ada kimia, jadi harus ada satu kesatuan. Jadi kan untuk IPA itu kalau teman-teman di tingkat MA, khususnya di Madrasah Alia Negeri 1 Jombang ini menggunakan integratif. Tetapi juga boleh IPA, IPS itu dilaksanakan berdiri sendiri sebagai mata pelajaran seperti K13, di mana dalam struktur kurikulumnya juga berdiri sendiri, misalnya 2 jam masing-masing. Untuk pembelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib, yang sebelumnya kan pelajaran kan masih, pilihan ya, tapi ini menjadi mata pelajaran wajib, namun di kelas 11 nanti masuk pada kelompok mata pelajaran MIPA. Sedangkan prakarya menjadi salah satu pilihan bersama atau seni, di mana siswa boleh memilih seni atau PKWU. Perubahan-perubahan selanjutnya adalah pada fase F, siswa mempelajari mapel umum dan memilih 4 atau 5 mata pelajaran pilihan sesuai dengan bakat, minat, dan kecenderungan siswa. Tentu saja anak-anak tidak akan memilih sendiri, tetapi harus dikonsultasikan bersama BK dan juga wali kelas dan juga orang tuanya. Nah, sekolah sekurang-kurangnya mempunyai 3 kelompok pilihan, tapi di madrasah kita kan insya Allah sudah lebih dari itu. Karena di madrasah kita ada kelompok pilihan MIPA, IPS, agama, bahasa minimal, dan juga ditambah kelompok mata pelajaran vokasi. Ya, di madrasah khususnya di Jombang ini sudah banyak yang mempunyai 5 kelompok pilihan, yaitu ada vokasinya. Nah, bagaimana cara memilih 4 atau 5 mata pelajaran tersebut? Anak-anak diberi aturan atau ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak harus memilih minimal dari 2 kelompok. Kemudian
Dari masing-masing kelompok itu, maksimal anak-anak bisa memilih 3 mata pelajaran. Sedangkan secara keseluruhan nanti jumlahnya adalah 4, maksimal ada 5 mata pelajaran. Siswa apakah boleh berubah pilihan? Boleh, tetapi hanya pada dia kelas 11 semester 1. Karena sudah semester 2 sudah nggak boleh karena sudah mulai materi-materi pada pelajaran tingkat lanjut. Nah, 5 kelompok mata pelajaran yang ada di kurikulum Merdeka ini adalah mata pelajaran mapel umum, mata pelajaran mapel MIPA, di situ ada biologi, fisika, kimia, informatika, dan matematika tingkat lanjut. Namun sekolah hanya wajib menyediakan 3 mata pelajaran. Demikian pula untuk mata pelajaran IPS itu ada sosiologi, ekonomi, geografi, antropologi. Tapi sekolah wajib menyediakan hanya 3 mata pelajaran. Dan juga kelompok bahasa dan budaya, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, dan seterusnya. Tetapi untuk kelompok bahasa maupun vokasi, itu adalah dibuka sesuai dengan sumber daya yang ada. Kalau nggak ada ya nggak buka nggak apa-apa. Minimal kan kita harus membuka 3 kelompok mata pelajaran. Nah, kemudian untuk khusus sekolah-sekolah tertentu juga ada yang ditunjuk pemerintah sebagai sekolah keolahragaan atau seni. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita akan bahas tentang struktur kurikulum Merdeka. Struktur kurikulum Merdeka ini didasarkan pada Kemendikbud nomor 56 tahun 2022. Struktur kurikulum Merdeka untuk kelas 10 seperti ini Bapak Ibu. Bisa lihat bahwa pendidikan agama Islam dan budi pekerti di situ ada alokasi intrakurikulernya 72. Untuk pembelajaran berbasis proyek itu adalah 36 sehingga totalnya 108. Ini artinya 1 minggu dia ada 3 jam Bapak Ibu. Yang 2 jam untuk intra, yang satunya untuk pembelajaran berbasis proyek. Sehingga totalnya adalah 108. Dilihat di sini. Kemudian untuk pendidikan Pancasila ini menarik Bapak Ibu, ada titik 2 ini bahasa Inggris dan juga seni dan prakarya ada titik 2. Maksudnya gini, ini sebenarnya sama pelaksanaannya 2 jam masing-masing. Tetapi ini kan, tapi kalau dipisah satu-satu kan nggak enak ya pembelajaran. Jadi tetap pembelajarannya 2 jam, baik intranya nanti juga 2 jam, pembelajaran berbasis proyeknya juga 2 jam, tetapi yang dibagi adalah waktunya per minggunya. Misalnya 54 minggu untuk intra, 18 minggu untuk pembelajaran berbasis proyek. Sehingga total JP-nya sama, yaitu 72 jam pelajaran. Nah, ini untuk matematika Bapak Ibu, ini bahasa Indonesia matematika, karena kita belajar matematika, kita lihat ini matematika. Matematika itu 1 minggu ada 4. Yang 3 untuk pembelajaran intrakurikuler dan 1 untuk pembelajaran berbasis proyek. Sehingga totalnya adalah 144. Tapi ini madrasah diberi fleksibilitas untuk melaksanakan pembelajaran struktur kurikulumnya ini, total JP-nya ini. Total JP-nya misalnya per tahun 144, silakan untuk membaginya. Boleh per minggu 44, boleh semester itu 6, semester 2 itu 2, misalnya terserah satuan pendidikannya. Yang jelas JP-nya per tahun harus tetap sama tercapai 144. Di sini ada muatan lokal. Muatan lokal ini dapat diberikan pada sekolah sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada. Total jam pelajaran Bapak Ibu ini ada 5 bintang. Ini artinya bahwa ini menyesuaikan pada kemampuan madrasah atau sekolah masing-masing. Untuk di madrasah kita nggak mungkin hanya 1584, mengingat pembelajaran kita yang ada, mata pelajaran yang ada di madrasah itu jauh lebih banyak daripada di SMA. Tentu saja JP-nya per tahun lebih dari ini. Nah, sekarang struktur kurikulum ada di kelas 11. Bapak Ibu bisa lihat untuk materi umum ini masih tetap dibagi 2, yaitu menggunakan pembelajaran intra dan pembelajaran berbasis proyek. Tetapi untuk mapel pilihan, ini pembelajaran berbasis proyeknya kosong, nggak ada. Nggak ada. Hanya pembelajaran intra, full pembelajaran intra, tidak ada pembelajaran berbasis proyek.
Nah, di sini kita untuk matematika khususnya tidak ada namanya matematika wajib maupun matematika peminatan. Adanya adalah matematika yaitu pada materi umum dan matematika tingkat lanjut untuk mata pelajaran kelompok pilihan. Demikian juga untuk pembelajaran bahasa Indonesia tingkat lanjut, bahasa Inggris tingkat lanjut. Nah, begitu Bapak Ibu perbedaan struktur kurikulum dari kelas 10 dan kelas 11 atau jika kita bandingkan dengan K13 dan kurikulum merdeka seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas tentang alur pemilihan mata pelajaran. Madrasah menyediakan pilihan jurusan, siswa memilih mata pelajaran jurusan. Nah, di sini kelas 10 itu kan sekolah menyediakan semua mata pelajaran umum. Siswa wajib mengikuti semua mata pelajaran umum tersebut. Di mana mata pelajaran umum tersebut pembelajarannya ada dua bentuk, yaitu pembelajaran apa tadi Bapak Ibu? Yaitu berbasis proyek sama pembelajaran intrakurikuler yang selama ini kita laksanakan di dalam kelas. Yang kedua adalah sekolah menyediakan minimal mata pelajaran seni atau prakarya. Seni busa, seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, ataupun prakarya. Siswa memilih satu seni atau prakarya, nggak boleh lebih, satu saja ya. Kemudian ada pembelajaran informatika. Informatika ini nggak sama dengan pelajaran TIK Bapak Ibu. TIK kita kan mempelajari tentang bagaimana melaksanakan atau mengoperasikan software-software yang ada di komputer. Tapi informatika lebih luas, di mana TIK itu berada di dalamnya informatika. Nah, siapa saja yang bisa mengajar pembelajaran informatika? Nah, di SMA kelas 10 yang bisa mengajar pelajaran informatika adalah Bapak Ibu yang lulus pada ilmu komputer, pada sarjana informatika, gelar sarjana atau bersertifikat pendidik di bidang ini. TIK maupun MIPA atau sains. Tapi ketika di fase F yaitu kelas 11 dan 12, maka guru-guru yang bisa mengajar materi informatika ini hanya Bapak Ibu guru yang bergelar sarjana pada akademik bidang ilmu komputer atau informatika. Oh ya Bapak Ibu bahwa ini perlu diketahui bahwa untuk penerapan kurikulum merdeka ini harus dilakukan bertahap. Mulai kelas 10 dulu. Terus tahun berikutnya 10 dan 11, tahun berikutnya 10, 11 dan 12. Tidak bisa langsung semuanya 10, 11, 12 langsung kurikulum merdeka tidak bisa. Kesulitan nanti adaptasinya. Dan yang kedua, anak-anak nanti kelulusannya di SMA itu persyaratannya harus menggunakan IC ilmiah sebagai persyaratan kelulusan anak-anak nanti. Nah, bagaimana ini yang kelas 11? Kelas 11 itu ketika memilih mata pelajaran umum minimal ada 3 kelompok jurusan ya. Seperti itu di sini ada MIPA, IPS, Bahasa dan Budaya, Vokasi dan Prakarya sesuai dengan sumber daya manusia yang ada di sekolah. Informatika masuk rumpun pada IPA, sedangkan prakarya masuk pada rumpun vokasi. Minimal menyediakan satu jenis seni, siswa mengambil satu jenis seni. Mapel muatan lokal bisa diselenggarakan dengan 3 pilihan, dengan mengintegrasikan dengan mapel lain, atau mengintegrasikan ke dalam tema proyek Pancasila, dan yang terakhir bisa mengembangkan secara berdiri sendiri. Maksudnya gimana ini? Jadi mengintegrasikan dengan mapel lain itu berarti ya kita ini apa integrasi dikolaborasikan mapel pelajaran kita dengan bahasa daerah misalnya. Kalau kita bahasa daerah, bahasa Jawa, mungkin kita bisa menjelaskan matematika dan bahasa Jawa. Nah, itu mengintegrasikan dengan mapel lain. Sedangkan mengintegrasikan ke dalam tema proyek Pancasila juga boleh atau berdiri sendiri seperti K13 langsung masuk bahasa daerah misalnya langsung berapa JP dalam setahun. Nah, bagaimana siswa mengambil mata pelajaran kelompok umum dan 4 sampai 5 mata pelajaran pilihan? Ini ketentuannya minimal dari 2 kelompok. Per kelompok maksimal 3 mapel, total mapelnya adalah sampai 5. Nah, kita lihat misalnya contoh seperti ini. Contohnya kita contoh. Ayu ingin menjadi dokter.
ya. Maka alternatif pilihannya mata pelajaran di kelas 11 dan 12, mungkin Ayu akan mengambil mata pelajaran MIPA yaitu fisika, matematika lanjut, dan kimia. Di IPS bisa juga ngambil geografi maupun ekonomi. Nah, sekarang kita seleksi, kita analisis apakah pilihan Ayu ini benar. Yang kita coba ini ada terdiri dua kelompok mata pelajaran. Oke. Setiap kelompok maksimal 3 mata pelajaran. Oke. Jumlah seluruhnya maksimal 5. Oke, berarti pilihan Ayu ini boleh, benar. Atau dia punya alternatif pilihan lain. Misalnya dia ngambil di kelompok eh, apa ini MIPA 2 mata pelajaran yaitu biologi dan kimia. Kemudian kelompok IPS dia ngambil satu yaitu ekonomi. Kelompok bahasa dia ngambil satu bahasa Inggris lanjutan. Nah, kita analisis. Ayu ngambil minimal 2 kelompok mata pelajaran. Oke. Dia setiap kelompok maksimal 3 mata pelajaran. Oke. Jumlah keseluruhan adalah 4 sampai 5. Oke. Nah, berarti pilihan Ayu ini benar. Nah, kemudian kita contoh lagi. Misalnya ingin menjadi guru matematika, ingin kuliah di Universitas Islam, bisa alternatif pilihan mata pelajarannya. Bisa ambil kelompok MIPA, fisika, matematika lanjut, dan informatika, IPS-nya sosiologi, bahasa dan budayanya bahasa Arab. Atau alternatif pilihan yang kedua, di kelompok MIPA bisa ambil fisika, matematika lanjut, IPS, sosiologi, geografi, bahasa dan budaya, bahasa Arab. Nah, begitu. Dan ini contoh lagi, satu lagi ya, misalnya Ani ini bimbang, apakah akan ambil kuliah bisnis atau teknik sipil. Nah, dia misalnya bilang pertama fisika dan matematika lanjut, yang kedua geografi dan ekonomi. Ternyata dia bimbang, dia bisa berubah pikiran, tapi khususnya berubahnya pada semester 1 kelas 11 saja, setelah itu nggak boleh. Jadi berubahnya boleh, berubah ngambil mata pelajarannya di semester 1 kelas 11. Ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagaimana sih alur urutan pemilihan kelompok mata pelajaran. Jadi kita pertama, Bapak Ibu guru yang kelas 10, guru mapel, diusahakan untuk mendemokan atau mengenalkan mata pelajaran masing-masing kepada anak-anak. Bahwa kalau kamu pintar matematika ini loh, nanti itu bisanya ini. Kalau kamu pintar IPA itu nanti bisa ini. Kalau bahasa itu nanti bisa ini, kuliahnya di sini bisa jadi seperti lah seperti itu kita demokan promosikan kepada anak-anak biar tahu, oh matematika itu bisa ini, sehingga dia senang dengan pelajaran matematika, misalnya begitu. Kemudian sekolah bersama guru BK dan wali kelas itu mengumpulkan data anak-anak, minat, bakat, dan orientasi dan cita-cita siswa, termasuk kondisi keluarga siswa bisa melalui angket atau wawancara. Kita mengumpulkan datanya tersebut. Setelah terkumpul datanya, kita analisis datanya. Kita analisis, kita interpretasikan hasil angket tersebut, kemudian kita sajikan dalam bentuk tabel sehingga mudah dibaca atau dipahami. Kemudian dicocokkan relevansi pilihan mata pelajaran anak-anak itu apakah sudah relevan dengan cita-citanya. Ya, kemudian kita informasikan nilai minimum mata pelajaran tertentu yang harus dicapai kalau dia mengambil cita-cita itu tersebut. Setelah kita analisis, kemudian kita bisa tetapkan kelompok mata pelajaran yang bisa dipilih anak-anak tersebut. Tentu saja kita koordinasikan, kita sosialisasikan dengan siswa dan wali siswa. Nah, demikian Bapak Ibu bisa dipahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sharing-sharing kita hari ini bisa bermanfaat. Sekarang kita lanjutkan ke sesi berikutnya yaitu seksi tanya jawab dan juga sharing-sharing kepada Bapak Ibu yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka di madrasahnya untuk bisa disampaikan di sini di forum MGMP ini untuk bisa dipelajari bersama dengan teman-teman yang belum melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.